studio, Pak Fikar. Pak Fikar, ini kan tadi cukup menarik ya. Sidang hanya berlangsung singkat, bahkan tidak sampai 10 menit, 7 menit gitu ya. Tadi disebutkan oleh rekan saya, jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, mengatakan dari pihaknya Peggy Setiawan ini ada 30 halaman kalau tidak salah berkas kesimpulannya. Sementara dari tim hukum Polda Jawa Barat ini ada 10 halaman. Nah, yang juga menarik adalah hanya diserahkan berkas kesimpulan, terus hakim tunggal meminta review dari tim Polda Jabar dan juga tim hukum Peggy Setiawan, termasuk juga Pak Eman Sulaiman mengatakan saya tidak ada kepentingan di sini. Apa yang bisa Anda cermati dari sidang ini? Ya, yang pertama ya soal tidak ada pembacaan kesimpulan. Ya. Itu tadi ada yang menyerahkan sebanyak 30 halaman. Nah, itu yang tadi saya katakan bisa jadi teman-teman pengacara ini biasanya dia mereview dari awal gitu ya. Jadi supaya sebetulnya itu membantu hakim juga ya, karena sama dengan panitera mencatat semuanya, dari mulai permohonan sampai kejadian-kejadian yang ada dalam persidangan. Nah, saya kira itu yang dilakukan oleh penasihat hukum, dan itu saya kira salah satu modal juga, maksud saya sikap profesionalisme itu juga bisa didukung oleh sikap-sikap seperti itu. Jadi tuntas gitu ketika melihat masalah. Meskipun tugasnya hanya menyimpulkan sebenarnya, ya kan? Tugasnya hanya menyimpulkan. Tetapi kalau sampai 30 halaman, saya yakin yang sekian halamannya itu adalah review laporan jalannya persidangan dari mulai permohonan, jawaban, pembuktian dan sebagainya gitu. Dan baru kemudian disimpulkan menjadi beberapa halaman saja. Sementara dari Polda Jabar hanya 10 halaman. 10 halaman. Saya kira juga kesimpulan itu sebenarnya 2-3 halaman cukup ya. Oke, ya karena kesimpulan kan? Iya, maksud saya karena kan cuma menyimpulkan. Ya, betul. Menyimpulkan apakah permohonannya terbukti atau tidak gitu, ya kan? Disimpulkan gitu. Nah, bahwa uraian bahwa itu tidak terbukti atau terbukti itu sebenarnya tugasnya majelis hakim nanti gitu, ya kan? Tapi kemudian dengan halamannya sampai 10 atau sampai 30 bahkan, saya kira itu juga mereka mereview juga gitu. Artinya mereview jalannya persidangan dengan memuat seluruh peristiwa atau jawab menjawab atau apa yang terjadi dalam persidangan yang kemudian disimpulkan. Itu yang pertama. Yang kedua soal evaluasi Pak Eman ya, mestinya kan gini. Dimanapun hakim itu memang mestinya independen, tugasnya memang dia memutus perkara gitu kan. Dan tidak ada kepentingan di situ. Dan nggak ada kepentingan. Tapi kenapa harus ditegaskan? Nah, kepentingannya adalah menegakkan keadilan. Nah, mestinya nggak perlu ditegaskan seperti itu, ya kan. Tapi ya saya kira tidak ada salahnya juga gitu ya, meminta masukan gitu. Ya, sebenarnya menjadi penting itu dikatakan kalau di dalam persidangan ada perdebatan yang sengit gitu. Ya, sampai kemudian hakim memutuskan membuat tidak puas salah satu pihak umpamanya, memberhentikan atau memotong pertanyaan salah satu pihak gitu. Nah, kalau itu yang terjadi masuk akal itu pernyataan itu. Iya kan? Logik gitu, artinya ada dasarnya gitu. Tetapi kalau jalannya sidang adem saja dan argumentatif dan berjalan dengan baik gitu ya, saya kira tidak perlu pernyataan-pernyataan seperti itu, karena memang itu sudah tugasnya gitu ya, tugasnya hakim, dia harus independen dan harus memutus secara secara netral gitu, secara di atas semua kepentingan gitu. Jadi tidak perlu ada pernyataan-pernyataan bahwa dia tidak punya kepentingan dan sebagainya gitu. Kalau punya kepentingan ya dia jadi salah satu pihak kan gitu, ya kan. Kepentingan dia adalah kepentingan negara, menegakkan kebenaran dan keadilan. Termasuk juga yang juga saya tadi juga simak adalah kalimat saya tidak masuk angin. Itu bermakna sebenarnya konotasi begitu. Apa yang Anda tangkap di situ? Nah, itu menurut saya dua ya. Yang pertama, dia menggambarkan ya kan bahwa pengadilan itu banyak yang masuk angin. Masuk angin itu jadi fenomena yang menyebar kemana-mana gitu. Apalagi ini tekanan publiknya juga cukup kencang ya untuk kasus ini ya. Betul, jadi pernyataan itu satu menggambarkan bahwa dunia peradilan tidak bebas dari masuk angin, gitu kan. Walaupun ya anginnya angin lain ya, bukan angin masuk di badan kemudian dikerok ada. Bermaknanya konotasi. Masuk angin, ya kan. Nah, itu satu ya.
Yang kedua, dia ingin mengatakan bahwa dia salah satu hakim yang bisa independen. Itu sebenarnya ya. Di satu sisi dia menyatakan situasi peradilan yang secara keseluruhan, di sisi lain dia menempatkan diri bahwa dia adalah lain loh, aku hakimnya, aku independen nih, nggak bisa aku dimasukin dipompa dari sana, dari kanan dari kiri supaya masuk angin gitu ya kan. Nah, saya kira itu ya pernyataan itu menggambarkan dua situasi itu begitu. Termasuk juga yang kita tunggu-tunggu adalah bagaimana sidang putusan yang akan dibacakan, pembacaan putusannya ini oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di hari Senin pekan depan begitu ya. Apa yang dari keseluruhan apa yang bisa Anda simpulkan dari sidang peradilan soal kasus Peggy Setiawan ini yang kita tahu memang seharusnya ini sudah tuntas 8 tahun yang lalu, tidak perlu sampai 2024. Iya, saya kira kalau tidak ada membuka kembali kemudian menetapkan Peggy sebagai tersangka, nggak akan ada ini pra peradilan, ya kan? Nggak akan ada. Artinya sudah tuntas. Tapi kemudian karena mungkin kepolisian terdorong atau dalam tanda kutip didesak oleh begitu publik. Desakan publik atau desakan apapun namanya ya, yang kemudian membuka kembali dan membuka kembali. Kebetulan dia sudah punya langkah-langkah yang 2016 lalu ya, menyita motornya Peggy dan sebagainya gitu ya. Akhirnya ya melanjutkan itu gitu. Anda optimis kasus ini memang benar-benar akan terungkap? Saya kira peradilan ini akan menjelaskan sah atau tidak atau pas tidak Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka. Itu sebenarnya intinya itu gitu. Ya, bahwa ditangkap, ditahan, disita, itu kan ikutan dari status seseorang sebagai tersangka. Kalau tidak ada orang yang namanya tersangka, maka tidak ada penangkapan, tidak ada penahanan, tidak ada penggeledahan, tidak ada penyitaan. Saya kira pra-peradilan ini bisa dimanfaatkan oleh publik, oleh masyarakat gitu ya. Ya ini tadi ya, di satu sisi negara melalui penyidik, penuntut umum dan pengadilan bisa mengadili warga negara, di sisi lain warga negara dengan forum pra-peradilan ini bisa mengimbangi kontrolnya gitu. Apakah negara sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Oke, kita nanti akan tunggu dan juga putusan. Kita kawal juga bersama sidang putusan yang akan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada hari Senin pekan depan. Terima kasih Pak Abdul Fikar, pengamat hukum pidana telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.